Artinya enggak harus di awal, misalnya pertengahan atau di akhir. Wa mutatabi'ah atau mutafariqah. Dan bisa secara terus-menerus atau bisa dipisah-pisah. Kadang-kadang kan masyarakat ada yang nanya apakah puasanya terus lanjut itu, misalnya di hari, ya katakanlah hari Jumat, Sabtu, Ahad terus sampai 6 hari itu selesai. Apakah harus begitu atau bisa dicicil? Nah, jadi ayat ini baik itu fastabiqul khairat atau sabiqu ila magfiratin min rabbikum, intinya Allah Subhanahu wa taala lebih ya menyukai kepada orang yang ketika berbuat hal yang baik itu bergegas. Jadi enggak loyo, enggak lelet, ya, enggak ditunda-tunda, entar aja. Nah, tapi inginnya itu yang segera aja. Itu dalilnya kenapa lebih utama dilakukan di awal ya bulan Syawal. Ya, walaupun bukan tanggal 1 tentunya. Karena kan tanggal 1 hari raya. Bapak Ibu Islam punya yang harus dikodok, ya, artinya karena punya kewajiban untuk mengkodok, ya, namanya ibu kan kadang-kadang di bulan Ramadan ada menstruasi, ada halangan, sehingga harus dikodok, ya. Maka ulama menjelaskan harus yang wajib dulu didahulukan, ya, baru yang Syawal ini di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema khusus yang diminta oleh para pemirsa dan masyarakat, yaitu tentang puasa 6 hari di bulan Syawal dan fadilahnya. Insyaallah kajian ini akan disampaikan oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman Emah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, sekarang kan masih masuk bulan Syawal ya Pak Ki ya. Ya. Mungkin ini ada satu tema atau satu permintaan dari masyarakat, mungkin pas nih karena banyak yang bertanya tentang bulan Syawal nih puasanya seperti apa sih yang dikatakan puasa 6 hari itu kan gitu ya. Ya. Insyaallah Pak Ki, sebelum ini kita bahas, silahkan Pak Ki menyapa pada pemirsa dulu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. A'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amma ba'du. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya bapak dan ibu-ibu, pemirsa dan putra-putrinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah dan bahaya, termasuk tentunya para putra-putri yang sedang katakanlah mondok di pondok pesantren modern Darus Sholihin yang kami asuh, yang kami bina dan kami kelola. Mudah-mudahan mereka semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah Pak Andre, walaupun kemarin ya katakanlah bulan-bulan yang lalu mereka tetap belajar ada di pesantren, tapi alhamdulillah sampai pulang menjelang hari raya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu orang pun yang sakit istilah ya, apalagi kena Covid dan sebagainya. Selanjutnya Pak Andre, kita langsung ke pertanyaan. Apa yang kita akan bahas dalam episode ini dalam rangka memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat Islam di seluruh dunia. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Silahkan ditanyakan. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, kita bahas hari ini yaitu tentang tema puasa 6 hari di bulan Syawal dan fadilahnya. Insyaallah pertanyaannya mohon diperhatikan. Pertanyaannya, apakah ada hadis Nabi yang menerangkan puasa 6 hari di bulan Syawal? Dan kalau ada, bagaimana fadilahnya? Ini pertanyaan Pak Ki. Baik, saya kira. Silakan Pak Ki.
Baik, terima kasih Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira pertanyaan ini penting untuk kita bahas karena menyangkut ya ibadah kita, khususnya ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, saya dengar Pak Haji Andre juga bukan hanya kita membahas masalah puasa 6 hari Syawal, tapi Pak Haji Andre alhamdulillah katanya sudah mau tamat ya. Amin, amin, 6 hari bulan Syawal ini, mudah-mudahan ibadah kita dikabul dan balas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, berkenaan dengan masalah tema tadi dikemukakan mengenai puasa 6 hari di bulan Syawal dan berikut padilahnya. Jadi apakah ada dasarnya atau dalilnya mengenai puasa 6 hari di bulan Syawal, dan mungkin juga ditanyakan hadisnya kalau ada, apakah hadis sahih atau dhaif atau maudhu ya. Hadis sahih ini adalah hadis yang benar-benar bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diragukan kebenarannya. Memang ini bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya atau perbuatannya atau takrirnya. Tapi kalau mau dhaif ini kan lemah, masih dipertanyakan benar enggak ini dari Rasulullah, karena ada rawi biasanya perawinya itu yang lemah atau yang suka berbohong sehingga diragukan tentang hadis ini dari Rasulullah atau bukan. Apalagi kalau maudhu itu hadis yang palsu yang hanya dinisbahkan kepada Rasulullah, padahal Rasulullah sama sekali tidak bersabda seperti itu. Ya, itu. Nah, pertanyaannya mungkin kalau ada hadisnya sahih tidak? Ya. Ditambah lagi padilahnya bagaimana? Padilah itu artinya adalah keutamaannya bagaimana, pahalanya bagaimana. Nah, ini saya kira perlu kita bahas. Baik. Nah, berkaitan dengan masalah pembahasan puasa 6 hari di bulan Syawal dan padilahnya ini, Pak Haji Andre, sebagai informasi bahwa selain sebenarnya ada di kitab-kitab fikih ya secara umum ya, seperti kitab fikih Safinatun Najah atau syarahnya Kasifatus Saja ya, kemudian ada kitab fikih Al-Ghoyah wa Takrib dengan syarahnya Fathul Qorib, atau misalnya Kifayatul Ahyar atau kitab namanya Minhajul Talibin karya Imam Nawawi yang diberi syarah dengan Tuhfatul Muhtaj oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, atau Nihayatul Muhtaj oleh Syamsuddin Ar-Romli, atau Mughnil Muhtaj oleh Muhammad Khatib Asyarbini dan yang lain-lainnya, di mana di dalam kitab fikih selain menerangkan masalah tata cara sholat, kemudian zakat, kemudian haji, diselipkan juga ada di situ kitab Siam tentang masalah kita menerangkan masalah puasa. Ya. Nah, namun demikian selain di kitab-kitab fikih yang alhamdulillah Pak Haji Andre saya hitung tidak kurang 17 ya judul kitab fikih yang ada di perpustakaan pribadi ini, ada kitab yang memang khusus membicarakan masalah puasa tanpa disertai dengan pembahasan yang lain. Ya, saya punya beberapa kitab, diantaranya ini ada kitab yang saya waktu jalan-jalan di Madinah ini ya tahun 2012 yang lalu ketemu dengan judulnya Ahkamus Siyam. Jadi kitab ini khusus menceritakan tentang hukum-hukum puasa apa saja, itu bukan hanya 6 hari bulan Syawal aja, pokoknya yang berkaitan dengan ibadah puasa termasuk puasa Ramadan tentu dibahas di dalam buku ini. Nah, kemudian ada juga kitab khusus yang judulnya Ahkamu Siyami Tatawwu. Nah, kalau kitab ini lebih khusus daripada yang Ahkamus Siyam tadi. Kalau Ahkamus Siyam tadi adalah hukum-hukum berkaitan dengan puasa apa saja, yakni yang fardu atau yang sunat dibahas. Nah, kalau Ahkamus Siyami Tatawwu itu artinya adalah hukum-hukum mengenai puasa sunat saja. Artinya tidak mencakup puasa yang fardu kayak Ramadan, akan tapi hanya puasa-puasa yang disunatkan dalam Islam itu puasa apa aja gitu. Nah, termasuk di dalamnya tentunya ada puasa 6 hari bulan Syawal itu. Nah, lebih spesifik lagi Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, ini ada lagi yang spesifik judulnya Masyru'iyah Siyam Sittin min Syawal. Jadi tentang disyariatkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi dalam kitab ini khusus hanya 6 hari bulan Syawal aja dibahas dengan rinci, termasuk hadis-hadisnya, bagaimana kedudukan hadis Nabi. Ini jadi lebih fokus begitu masalah ya puasa 6 hari di bulan Syawal. Intinya bahwa ternyata Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah,
puasa di bulan Syawal itu adalah berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Yeah. Jadi kalau dalam Al-Quran apakah ada dalilnya puasa 6 hari di bulan Syawal? Memang kita enggak temukan. Yang ada bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, itu menceritakan tentang diwajibkannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, tentang masalah puasa, disyariatkan puasa di 6 hari di bulan Syawal, adanya di dalam hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya diakui oleh ulama pakar-pakar hadis sebagai hadis yang sahih. Bahwa hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, ada sedikit unik ini Abu Ayyub Al-Ansari ini di dalam buku saya yang judulnya Indahnya Kota Madinah, ya, yang sudah kita terbitkan. Bukunya itu ada cerita Pak Andre ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah yang sekarang rumahnya dekat Masjid Nabawi itu. Ketika Rasulullah datang ke situ, banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang ingin disinggahi sementara oleh Rasulullah. Bisa dibayangkan oleh Pak Andre ya, kalau misalnya ada orang yang sangat kita cintai, katakanlah seorang raja misalnya, seorang presiden datang ke kampung kita, ke daerah kita. Tentunya kan waktu itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah belum punya rumah. Dia tentu sebelum beliau bangun masjid, bangun rumah itu tentu harus nginep sementara di rumah salah seorang sahabat Nabi. Tentu kita ingin merasa bangga sekali kalau misalnya rumah kita diinepin ya oleh Rasulullah. Sehingga para sahabat itu banyak yang menarik-narik tangan Rasulullah, di rumah saya ya Rasul, di rumah saya, di rumah. Nah, ada kaitan dengan Abu Ayyub Al-Ansari yang meriwayatkan hadis 6 hari puasa di bulan Syawal ini. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat Nabi yang asli orang Ansor ya. Ansor itu artinya sahabat yang bukan muhajirin yang dari Mekah ke Madinah, tapi beliau memang asli orang Madinah, penolong ketika datang para sahabat dari Mekah, dibantulah oleh para sahabat yang ada di Madinah. Nah, termasuk Abu Ayyub Al-Ansari, namanya Ansori ini ya berarti asli orang Madinah tadi. Nah, yang agak unik ini Abu Ayyub Al-Ansari ketika para sahabat yang lain pada istilahnya pada sibuk untuk minta supaya di rumah saya aja nginepnya ya, ditarik-tarik tangan Rasulullah. Abu Ayyub Al-Ansari melihat ada barang bawaan Rasulullah ya berupa pakaian dan sebagainya, langsung diteng-teng aja bawa ke rumahnya. Ketika Rasulullah SAW melihat ini barangnya nggak ada, ini ditanya kemana barang bawaan saya ini kok nggak ada ini. Ada yang menunjukin itu Abu Ayyub Al-Ansari tuh ngambil tuh bawa ke rumahnya. Kata Rasulullah, ya biasanya almarhum Rihli biasanya kalau orang itu beserta barang bawaannya. Artinya dengan kata lain, saya nggak bisa ke rumah kalian yang minta kepada saya datang atau singgah nginep, ya, tapi karena barang saya bawa Abu Ayyub Al-Ansari, ya, jadi saya harus ngikuti. Akhirnya ngineplah disinggah di rumah Abu Ayyub ini. Ya, nah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW yang bunyi hadisnya, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin fadzalika siyamud dahri. Yang artinya adalah man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min syawalin, kemudian ia mengikutinya, mengiringinya. Sitan itu sebanyak 6 hari min syawalin dari bulan Syawal. Fadzalika siyamud dahri, maka yang demikian itu sama seperti pahala puasa setahun penuh. Ini hadisnya disebutkan di sini adalah rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim di Kitabus Siyam yang ada di dalam kitab Sahih Muslimnya itu di dalam kitab puasa. Ya. Jadi jelas sekali bahwa hadis ini adalah hadis sahih karena menurut penilaian Imam Nawawi sendiri, Pak Haji Andre, saya punya kitabnya telah mensyarahi Sahih Muslim yang 2 jilid ini sampai 9 jilid 18 juz, dengan nama kitabnya ada paling atas tuh namanya Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi. Nah, itu di dalam kitabnya Sahih Muslim tadi, dan ya hadisnya ada. Kemudian Imam Nawawi memberi penilaian, kata beliau ashahul kutub ba'da Quran Sahih Bukhari wa Sahih Muslim.
Artinya sesohih-sohihnya kitab, sebenar-benarnya isi kitab setelah Al-Quran adalah kitab hadis yang terdapat, ya, hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari karya Imam Bukhari dan kitab Sahih Muslim karya Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi. Artinya oleh pakar hadis seperti Imam Nawawi, selain ahli fikih juga beliau ahli hadis, bahkan sudah punya gelar Al-Hafiz fil Hadis, yang tidak kurang man ahata ilmuhu bimi'ati alfi hadisin sanadan wa matnan, orang yang telah menguasai, menghafal tidak kurang 100.000 hadis, sanadnya, rawi-rawinya juga, matan hadisnya, redaksi hadisnya dihafal. Itu Imam Nawawi termasuk orang yang telah diberi oleh Allah kemudahan seperti itu. Nah, menilai bahwa Sahih Muslim ini termasuk hadis-hadisnya yang sahih, bahkan sebenar-benarnya kitab setelah Al-Quran, ya, adalah kitab Sahih Bukhari dan kitab Muslim ini. Nah, jadi hadis yang berkaitan dengan fadilah atau disyariatkannya puasa di bulan puasa 6 hari setelah Ramadan, yakni di bulan Syawal, berikut fadilahnya saya tegaskan adalah hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang sangat mulia yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Itu kaitan dengan masalah pertanyaan apakah ada dalilnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu ada dalilnya. Fadilahnya juga seperti orang yang puasa selama 1 tahun. Nah, mungkin perlu dijelaskan juga Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, apa misalnya filosofinya puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, setelah Ramadan ini dikatakan seperti puasa selama 1 tahun. Jadi oleh ulama dijelaskan, ya, ada dalam kitab namanya Ad-Durrah, itu dikatakan bahwa kalau misalnya kita melihat dalam dalil-dalil yang lain, kan ada dalam Al-Quran itu mangja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang melakukan satu kebaikan itu paling tidak minimal kan pahalanya itu 10. Nah, kemudian 1 tahun itu Pak Andre ada berapa ratus hari? 360 hari. Nah, ketika kita puasa di bulan Ramadan yang biasanya walaupun ada yang 29 hari tapi biasanya 30 hari, seperti yang kemarin Ramadan yang lalu 30 hari. Berarti kalau kita puasa 30 hari, setiap harinya katakanlah minimalnya 10 pahalanya misalnya. Kalau kali 30 hari berarti 300. Nah, kemudian ditambah dengan 6 hari setelah Syawal, setelah Ramadan di bulan Syawal. Berarti kan 6 hari kali 10, 60. Nah, berarti disatukan antara Ramadan yang 300 pahala dan 6 hari di bulan Syawal yang 60, berarti pas sama dengan 1 tahun. Jadi orang yang puasa di bulan Ramadan dan sekaligus diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi di sini, ya, kasiyamid dahri, seperti orang yang puasa setahun, karena melihat katanya 30 hari di bulan Ramadannya ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, dijumlah berarti kan 360 pahala. Sementara setahun itu 360 hari. Itu kaitan dengan masalah fadilah atau masalah keutamaan. Cuman masalah mungkin selanjutnya, kadang-kadang di masyarakat ada yang bertanya, Pak Andre, apakah puasa di bulan 6 hari di bulan Syawal ini harus langsung setelah, katakanlah misalnya kemarin Idul Fitri, hari Kamis, ya, dan hari Kamis kita Idul Fitri, apakah hari Jumatnya langsung puasa nyawalan istilahnya bulan Syawal, atau bisa ditunda dulu, yang penting masih di bulan Syawal, seperti sekarang ini kan masih ada di bulan Syawal. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat ada yang suka bertanya. Nah, dijawab di sini bahwa yustahabut tatabu idza aftara yaumal id. Ya, memang disunatkan bagusnya itu Pak Andre langsung setelah kemarin hari raya, karena hari raya itu kan walaupun kuat tetap tidak boleh puasa. Seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan ditambah hari tasyrik yang 3 hari, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu sepakat ulama bahwa 5 hari ini tidak boleh puasa. Harus batal gitu. Artinya
kalau walaupun kuat belum puasa ya dari dosa karena kan diharamkan. Itu ada hadisnya ya. Apalagi Yaumu Idul Fitri ini dikatakan hari raya yang harusnya kita ya bersukaria, bisa makan-makan dengan ya kerabat, dengan ya keluarga lah. Dalam hari tasyrik dikatakan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik juga hari makan-makan dan minum-minum ya. Itu ada hadisnya yang mengharamkan puasa. Nah, yang jadi masalah itu apakah mesti setelah hari Kamis kita buka, nah hari Jumatnya harus langsung puasa Syawal, atau bisa nanti aja lah setelah misalnya tamu reda nggak ada, kemudian ada misalnya kue-kue juga pada habis. Nah, ternyata mengenai masalah tatabu langsung secara terus-menerus ini ya ini hukumnya hanya sekadar ya sunat, jadi ya tidak merupakan istilahnya kewajiban. Jadi di sini dikatakan bahwa tahsulu bi siyamiha fi awali syahri au akhirihi. Jadi bisa berhasil dalam arti boleh puasa 6 hari bulan Syawal itu fi awali syahri di awal bulan, di awal bulan Syawal, au akhirihi atau di akhirnya. Artinya enggak harus di awal, misalnya pertengahan atau di akhirnya. Wa mutatabi'ah au mutafariqah. Dan bisa secara terus-menerus atau bisa dipisah-pisah. Kadang-kadang kan masyarakat ada yang nanya apakah puasanya terus lanjut gitu, misalnya di hari ya katakanlah hari Jumat, Sabtu, Ahad terus sampai 6 hari itu selesai. Apakah harus begitu atau bisa dicicil? Misalnya untuk minggu ini puasa berapa hari, nah minggu depannya di bulan Syawal berapa hari, atau Senin Kamis ya, atau Senin Kamis misalnya. Nah ini dibolehkan baik itu secara terus menerus lanjut atau mutafariqah itu secara berpisah-pisah dicicil tadi. Kenapa alasannya? Li'itlaqil hadis wa adami taqyid li ayamin maklumah fi syahri Syawal. Karena hadis itu berbicara secara mutlak dan tidak diikat dengan hari-hari tertentu, yang penting ada di bulan Syawal. Ya, jadi bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, yang penting masih ada di bulan Syawal. Cuma di sini ada tambahan walakinil mubadarah bisyam aula. Akan tapi kalau bergegas cepat-cepat untuk melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal tadi, aula itu lebih utama untuk dilakukan. Alasannya apa? Alasannya di sini ada 2 ya ayat Quran yang dikemukakan. Yang pertama firman Allah fastabiqul khairat, itu ada dalam surah Al-Maidah ayat 48, bukan Maidah 51 ya, tapi ayat 48 ada firman Allah fastabiqul khairat ya, selain ada dalam surah Al-Baqarah juga, yang intinya fastabiqul khairat itu kalian harus berlomba dalam kebaikan. Itu. Jadi dalilnya kenapa ulama mengatakan walaupun boleh puasa 6 hari bulan Syawal itu di awal, di tengah dan di akhir bulan, asalkan masih di bulan Syawal, akan tapi diakui yang lebih utama itu di awal. Alasannya karena ketika kita puasa 6 hari bulan Syawal di awal bulan, ini ada di sini ada istilah fastabiqul khairat, ada berlomba di dalam kebaikan. Sebab beda kapan kan kalau misalnya orang langsung puasa bulan Syawal di awal-awal Syawal tadi dengan saya nanti aja. Jadi sepertinya kurang semangat gitu ya. Dan kalau di awal banyak ujian Pak Ki. Dan di awal ujiannya memang ujian berat, ujian rendang kan gitu ya. Tuh. Nah ditambah lagi yang dalil yang kedua, kenapa lebih utama dari awal? Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 21 ya. Al-Hadid sendiri artinya besi, Pak Andre. Ya, ada teman saya waktu di PTIK itu di perguruan tinggi Al-Quran, ada yang berkata ya sambil agak kelakar ya, katanya coba dibacakanlah surat yang keras-keras, jangan yang lembek-lembek. Maksudnya surah ya, Al-Hadid ini ada dalam surah Al-Hadid ayat 21 firman Allah yang berbunyi sabiqu ila magfiratim mir rabbikum al-ayat. Artinya sabiqu itu kalian harus berlomba. Ya, musabaqah itu kan competition ya. Musabaqah artinya kan perlombaan. Sabiqu berlombalah kalian ila magfiratim mir rabbikum, untuk meraih magfirah, ampunan dari Tuhan kalian. Nah, jadi ayat ini baik itu fastabiqul khairat atau sabiqu ila magfiratim mir rabbikum, intinya Allah Subhanahu wa taala lebih ya menyukai
kepada orang yang ketika berbuat hal yang baik itu bergegas. Jadi nggak loyo, nggak lelet, ya nggak ditunda-tunda. Ntar aja. Nah, tapi inginnya itu yang segera aja. Itu dalilnya kenapa lebih utama dilakukan di awal ya bulan Syawal, ya, walaupun bukan tanggal 1 tentunya. Karena kan tanggal 1 hari raya. Nah, di dalam kitab ini dikatakan wal musara'ah fil khair amrun hassat alaihi syariah al-islamiyah wa nadabat ilaih. Mempercepat dalam berbuat hal yang positif, yang baik, seperti tadi kita di awal bulan Syawal sudah melakukan puasa. Amrun sesuatu masalah, ya, suatu perkara hasad alaihi syariah al-islamiyah yang telah didorong oleh syariat agama Islam, wa nadabat ilaih, dan dianjurkan untuk melakukannya. Walima fi ta'khiri siyam minal afat allati qad ta'ridul insan wa tashghulu an ada'il ibadah. Dan ditambah lagi kalau di akhir-akhir ya puasanya itu kadang-kadang katanya suka banyak gangguan sehingga menjadi sibuk ya untuk melakukan ibadah tadi. Wa tafutu alaihi hadhil fadilah, yang akhirnya menjadi lepaslah, menjadi hilanglah keutamaan yang akan diraih. Biasanya Pak Andre kalau kita nanti ajalah, ntar aja ya, akhirnya kadang-kadang sakit kita, ya kan nggak tahu. Kita datang misalnya sakit walaupun kita nggak mau ya, nah, sakit itu kadang-kadang kan kurang sehat, terganggu kesehatan kita. Kadang-kadang enggak, kita yang sehat, mungkin juga ada keluarga kita yang biasanya dia untuk memasak untuk sahur, akhirnya kan nggak bisa karena dia sakit. Akhirnya kita menjadi agak terganggu juga untuk sahur, akhirnya nanti lagi. Itu jadi artinya kadang-kadang kalau di akhir-akhir itu suka ada gangguan-gangguan tadi. Maka oleh karena itu sepakat ulama walaupun boleh puasa 6 hari di bulan Syawal ini boleh di tengah-tengah bulan, bahkan bisa di akhir ya asal masih bulan Syawal, tapi berdasarkan dua firman Allah Subhanahu wa taala tadi, fastabiqul khairat dan sabiqu ila magfiratin mir rabbikum di surah Al-Baqarah, Al-Maidah, dan surah Al-Hadid tadi, berarti dengan kita di awal bulan Syawal melakukannya itu sudah menunjukkan bahwa kita ini semangat untuk meraih fadilah keutamaannya. Lebih baik ya. Itu lebih baik karena tadi ada perintah dari Allah supaya bergegas dalam masalah kebaikan. Ditambah lagi kalau di akhir-akhir itu kadang-kadang suka ada gangguannya. Itu makanya lebih baiknya kita di awal bulan Syawal. Tapi kalau pemirsa misalnya yang sekarang mungkin ya kemarin sibuk atau mungkin juga belum tahu kalau boleh bulan Syawal di tengah-tengah atau di akhir melakukannya, nah sekarang dijelaskan boleh walaupun katakanlah lebih utamanya di awal, nah masih ada kesempatan, masih ada kesempatan untuk istilahnya melakukan puasa bulan Syawal ini. Cuman perlu dijelaskan juga Pak Andre, karena ini puasa bulan Syawal ini hukumnya sunat ya, bukan wajib, maka kalau Bapak Ibu istilah punya yang harus dikodok ya, artinya karena punya kewajiban untuk mengkodok ya, namanya ibu kan kadang-kadang di bulan Ramadan ada menstruasi, ada halangan sehingga harus dikodok ya, maka ulama menjelaskan harus yang wajib dulu didahulukan ya, baru yang Syawal ini dibelakangkan. Cuma ada timbul juga pertanyaan Pak Andre kaitan dengan niatnya, boleh nggak katanya digabung? Misalnya ketika bulan Syawal itu kan punya kodok nih, pas misalnya ingin puasa Syawal juga, boleh nggak niatnya dua? Saya niat kodok Ramadan sekaligus dengan niat bulan Syawal. Atau juga ada yang bertanya, bagaimana Pak Kiai kalau misalnya pas saya kodoknya hari Senin, ya walaupun kita katakanlah bukan bulan Syawal ya, misalnya saya niat kodok, niat puasa sunat Senin ya, hari Senin atau Ayyamul Bid, pokoknya digabung dengan puasa sunat. Nah ini ada timbul di masyarakat juga yang bertanya seperti itu. Nah yang saya baca di dalam kitab puasa bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ya, walaupun ini ada istilah perbedaan pandangan, ada katakan boleh sehingga kedua-duanya sah gitu, yang kodok juga, yang sunat juga ada. Namun kata Imam Syafi'i sebagai mujtahid yang terkenal itu mengatakan tidak sah. Alasannya kenapa dikatakan tidak sah menggabung dua niat dalam satu amaliyah tadi, alasannya
Karena dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayat. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, di mana ibadah itu mukhlishina lahuddin, yang penuh dengan keikhlasan, ya, dalam ketaatannya kepada Allah. Kata Imam Syafi'i, namanya ikhlas itu artinya memurnikan dalam ibadah itu. Nah, kalau misalnya menggabungkan dua niat itu sudah tidak murni lagi. Bahasa Arabnya isyrak, ya, membarengkan, menyekutukan dengan yang lain. Nah, sementara kalau memurnikan itu ya harus satu. Itu makanya tidak sah kalau kedua-duanya digabung dalam satu amalia. Maka oleh karena itu kata Imam Syafi'i bahwa kalau memang niatnya qada, ya qada aja. Cuman nanti kena adaannya di hari Senin yang mulia, ya bisa saja dengan kemurahan Allah mungkin pahalanya akan ditambah, dikasih. Tapi kalau sengaja meniatkan kedua-duanya di waktu yang sama, ini yang tidak dibenarkan. Karena enggak mukhlisin tadi, enggak memurnikan lagi dalam ibadahnya. Jadi ada tambahan dengan yang lain. Jadi harus dipisah ya Pak. Harus dipisah. Niat masing-masing gitu ya. Jadi campur tidak, aduk ya. Tidak bisa digabung-gabung dalam satu, padahal kerjanya hanya sekali. Niatnya kan ya kebetulan hari Senin nih, ya, niat qada, niat puasa Senin, niat Syawal. Nah, itu nggak bisa seperti itu rombongan begitu. Jadi harus kena niat yang penting kan wajib dulu qada nih, qada. Kecuali rombongan silaturahim boleh. Ya, silaturahimnya boleh. Kalau misalnya membantu ke Palestina bareng-bareng nih biar banyakkan uangnya, boleh. Ya. Jadi, dalam ibadah niat puasa harus satu-satu aja. Ya, baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, terima kasih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin kaitan dengan mungkin belum lama kita Idul Fitri aja. Mudah-mudahan oleh Allah selalu diberikan kesehatan dan kemuliaan sampai bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saya kira udah cukup jelas kajian yang disampaikan oleh murabi kita. Jadi yang belum sempat puasa 6 hari bulan Syawal, masih ada kesempatan. Jadi bisa diselang-seling, artinya waktunya tidak harus berterus-terusan, tapi juga bisa di akhir bulan Syawal. Yang penting jangan terlewatkan, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan puasa seperti 1 tahun. Amin. Ya. Baik, pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali pada episode yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.